Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang sifatnya konfrontatif. Realitas saat ini banyak dari kalangan klan Pahlawi berakidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab yang mengklaim secara sepihak bahwa dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Menjadi sentralisme pribadi guna menarik simpati, mulai dari penghormatan secara rasisme hingga pengkultusan akibat fanatisme berlebihan. Ternyata ada pergulatan internal dalam Pahlawi di Indonesia. Ada dua sisi dari habaib Pahlawi yang memang terjadi. Ada yang bertasawuf kasyaman dalam pergerakannya, kemudian ada yang berpolitik yang mencirikan Islam politik, jualan agama sebagai basic ideologi. Masih belum kering dari ingatan kita, Habib Rizik Syihab atau HRS adalah salah satu pimpinan Ormas FPI yang sudah dibubarkan. Beragam aksi yang telah ia lakukan bersama FPI-nya terbukti meresahkan tata nilai kehidupan umat beragama di Indonesia. Meski telah dibubarkan, tetapi harokah atau gerakan dari ormas tersebut masih mendarah daging di tubuh simpatisannya. Dalam sejarah awal kedatangannya, banyak dari kalangan mereka bermigrasi ke Nusantara karena faktor ekonomi. Selanjutnya, klan Pahlawi mulai merambah ke berbagai sektor seperti politik, akademisi, hingga pendakwah. Pada lingkup pendakwah kalangan Alawiyin di awal abad 21 berubah sebagai kelompok yang mampu menggeser peran kiai kampung dan ustadz dalam otoritas keagamaan di berbagai daerah. Ada Habib klan Pahlawi kalem yang memang memberikan nasihat-nasihat. Ada pula yang sedikit-sedikit mencaci perbedaan, namun ciri khas mereka tetaplah sama, yaitu menjual nasab untuk nasibnya. Pasca HRS dan FPI-nya dibubarkan, ternyata masih banyak kader yang disiapkan untuk mewarnai aktivisme sosial masyarakat. Sebagai contoh yakni Habib Bahar bin Smith, setiap ceramahnya yang selalu dibumbui nilai-nilai politis dan konfrontatif. Bermodal klaim sepihak dan ngaku-ngaku memiliki hubungan darah ke Nabi Muhammad SAW, rupanya mampu menanamkan taklid yang berlebihan pada sebagian besar umat Islam. Persoalannya adalah umat Islam tidak ingin atau belum menempatkan kalangan habaib klan Pahlawi secara proporsional karena tersihir oleh mantra pengakuannya sebagai dzurriyyah Nabi. Adalah Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani LBM PBNU MUI Banten dan kawan-kawan muncul di era 2023, memberikan pencerahan kepada umat dengan penelitian lewat uji pustaka, memeriksa sejumlah manuskrip, uji genetika melalui tes DNA, serta secara ilmu filologi atau sejarah bahwa nasab habaib klan Pahlawi bukanlah bagian dari dzurriyyah Nabi SAW. Darinya semakin hari semakin banyak yang tersadarkan dan merdeka dari belenggu perbudakan spiritual. Kembali pada konflik internal Pahlawi, sudah lama dari kelompok mereka dikategorikan masih baik yang tidak ngaku-ngaku serta jualan nasab. Mencium bau yang tidak sedap, banyak dari jaringan guru murid alumni Yaman telah keluar dari ajaran Thariqah Alawiyah. Hal ini disebabkan konflik perbedaan metode ajaran yang bermuara juga terhadap akhlak habaib klan Pahlawi. Seperti yang disampaikan oleh sebagian habib, banyak dari alumni Yaman yang ikut keracunan konflik internal Pahlawi, mulai dari keterlibatan aksi demo 212, aksi intoleran di daerah, sampai berkata buruk di media sosial. Fenomena habaib politik ini mengubah sisi fanatisme di kalangan pemuda. Walhasil anak muda lebih memilih majelis yang diasuh oleh Habib Garang
yang dapat masuk di alam pikiran dan sanubari. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.